Ya, selamat malam Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan hari ini saya dan teman-teman saya ingin mewawancarai tentang kejadian pada tahun 98. Sebelumnya, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Saya Ami Siswoko Prasetyo. Dan saya Ibu Septian Sumaryati. Pada saat kerusuhan tahun 1998, posisinya Bapak sebagai apa ya? Bekerja sebagai apa gitu mungkin? Waktu itu saya pengusaha toko emas, Pengusaha toko toko jasa emas ya. di mana ya Pak? Di Pasar Legi, ya. Jalan Es Parman 37. Umurnya pada saat itu sekitar Waktu itu umur saya 51 tahun. 51. Iya. Kalau ibunya sendiri Saya sebagai ibu rumah tangga dan membantu Pak Toko. Umur saya waktu 47, 48. 48. Ya. Pas kerusuhan itu perasaan apa yang dialami oleh Bapak? Waktu kejadian itu di luar itu ramai sekali, orang berteriak, itu jadi kita ya ada rasa ketakutan waktu itu. Terus orang-orang sekitar kita itu ya kasih tahu tutup aja ini ada demo kerusuhan gitu. Jadi rasa takut sekali. Kalau ibunya gimana? Kalau saya waktu itu sekitar pukul 13 itu saya masih naik sepeda ngirim makanan untuk orang tua saya. Terus sampai di sana saya belum pulang, ditelepon dari rumah katanya mau ada kerusuhan, saya suruh cepat pulang. Terus saya pulang sampai di rumah kira-kira pukul 14 itu sudah mulai terjadi kerusuhan, lempar batu di toko-toko di sekitar Jalan Pasar Legi. Kita di dalam rumah kita mulai berbenah agar apa yang bisa diselamatkan untuk dibawa pergi. Terus kita sendiri sama anak saya waktu itu kan yang bisa di Surabaya, yang 2 di rumah. Terus sama anak saya, sama pembantu saya lari lewat belakang rumah, pintu belakang rumah, di rumah. Terus bersembunyi di rumahnya tetangga yang masuk agak jauh, namanya tetangga ya tetangga baik, sudah bersembunyi di situ. Terus dari situ kita dijemput dari keluarga di Kebonan ini, naik sepeda motor dilansir satu persatu dibawa ke sini. Terus rumah sana tinggal, toko sana tinggal. Setelah sampai di rumah sini dilansir satu persatu, rumah ditinggal, ternyata rumah terus dimasuki penjara. Waktu di perjalanan kita lihat ada Di perjalanan itu sampai di Samiluwes itu kita juga lihat lihat itu Samiluwes dibakar, dilempari batu. Jadi kita lewat naik sepeda motor itu sambil ya ambil ketakutan juga. Tapi untungnya kita nggak diapa-apain, bisa selamat sampai di sini. Sama anak saya yang 2 itu, sama pembantu saya 1. barang-barang kita Barang-barang yang kita akan selamatkan. itu dibantu sama
orang-orang di itu di pasar di sana yang membawakan mereka juga tahu kalau dibawakan dia akan lebih aman daripada tak bawa sendiri. Itu kita ya harus percaya aja sama mereka meskipun dagangan kita dibawa mereka. Soalnya waktu itu kita ya panik sekali. Jadi ya, terus bawa mereka naik bijak dulu sampai ke kebunan itu, untungnya orang-orang ya baik semua, jadi membantu kita waktu itu. Tutupnya sampai lama sudah. Waktu itu udah Hari pertama ya sudah dijarah habis-habisan. Barang apa yang ada di rumah hilang semua. Sepeda motor hilang, sepeda ontel anak saya yang masih sekolah itu hilang semua, peralatan sekolah hilang semua, sepatu, sandal, semua di rumah itu sampai kamar itu baju apa semua dibawa, kemari dicuri semua. Dalam rumah itu sampai seperti berserakan barang-barang yang dia tidak mau bawa itu dibawa semua, sampai kulkas apa itu udah diambil semua, sing ember, sing kayu semua diambil. Rumah itu bersih semua. Buat rayaan kejaran-kejaran itu kita sendiri juga nggak tahu waktu pulang. Tapi sudah agak aman, kita bisa di rumah. Itu rumah keadaannya sudah seperti itu. Saya itu dilepas sampai airnya masuk dari rumah semua, kayunya di bawah, ikan arwana di bawah, semua diambil semua barangnya. Habis sampai baju itu saya dikasih sama saudara-saudara, nggak punya baju seragam anak-anak sekolah itu. Hilang semua. Dia kasih sama mereka yang tidak kena jarak. Sekolah pakai sandal, nggak punya sepatu, nggak ada lampu buka, nggak bisa. Jadi ya itu kejadiannya di tempat saya. Dan kita tengok ke pasar Legi itu hari kedua. Udah rokok aman hari kedua tanggal 14-15 kita masih gawat-gawatnya. Ya belum berani keluar. Sudah 1 minggu atau waktu itu kan ada jam malam juga, nggak bisa. Sudah jam berapa gitu nggak boleh keluar kan. Waktu itu waktu hari keduanya. Tapi dia kan yang di keratonan itu dikirim masuk. Sakit kan? Sakit terlentang nggak bisa apa-apa. Terus kita ambil melalui pakai aparat ambilnya, dibawa ke sini sampai kayak itu sampai. Dan waktu itu saya di sini ketakutan terus. Jadi kita selamatkan ayahnya dia itu dari Ratona dibawa ke kebunan ini dengan membawa aparat. Soalnya ya takut nanti kalau ada apa-apa di jalan. Terus ayahnya itu ya tidur di sini, kita rawat di sini. Terus kita yang mungkin di sini semua. Untuk lama sampai keadaan aman baru kembali ke pasar Legi. Tapi di pasar Legi tempatnya sudah tidak karu-karuan, jualannya berserakan. Ada lemari besi kecil sempat ditarik tapi mereka nggak bisa buka, jadi barangnya aman waktu itu. Ya, yang terutama elektronik hilang semua. TV, radio semua kayak gitu.
alat jahit hilang, semua hilang, semua dari ember, dari apa. Mereka masuknya tidak melalui depan. Depan kan pintu besi kuat, mereka nggak bisa masuk. Dan kebetulan rumah kita tuh dengan tetangga itu ada pintu tembusnya dari gebyok, jadi dari papan itu. Terus dijebol, mereka dijebol. Dari yang sebelah kita itu pintu depannya itu dari papan, jadi dijebol semua. Terus mereka masuk ke belakang, masuk dari belakang itu, terus mereka bisa ngambil barang-barang itu. Kalau umpama itu waktu pintunya itu kuat, mungkin ya tidak sampai masuk ke rumah kita. Jadi barang-barangnya ya, melalui gang itu sampai malam itu kita tidak tahu. Kejadiannya nggak tahu, waktu diambil itu nggak tahu, kita di sini pasrah. Pas ngungsi di sini tuh sampai kejadian benar-benar aman terus balik lagi ke sana. Iya. Mungkin berapa waktu? Berapa minggu atau 2 hari nanti. 2 hari? 2 harinya kita ya berbenah lagi. Ya, Tempatnya kan bersih dulu, Ya. nggak bisa ditempati, tempat yang rusak. Lemari-lemari ya, tapi betul dulu. Berarti total kerugian dari kejadian itu cukup banyak nggak? Kalau dihitung dengan uang kita nggak tahu ya, soalnya harga hilang kan barang-barang itu ya, harganya kan juga nggak tahu. untung barang dagangan kita selamat ya. Jadi kita Soalnya dimasuk lemari besi, mereka nggak bisa ngambil. Cuma ya itu kayak TV, terus tape dan lain, sepeda, pakaian. sepeda udah pasti hilang. Dua. Taksi itu hilang. Ya. Sepeda ada 4 sepeda yang hilang. Sepeda motor pun saya mau dibawa, tapi suka nggak sudah mau lewat kecil maksudnya dengan di belakang motor itu nggak jadi diambil. Sepeda motor. Yang itu Diambil sepeda motor kita hilang. hilang ya. Hilang cuma mereka ditanya yang orang itu, aku suruh mengakomi pemiliknya saya. Mereka ya percaya aja, terus bawa pergi, hilang motornya. Cuma tinggal di BKB yang enggak berguna itu. Jadinya seperti itu. Ya. Jadi, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Mungkin penyebab utama kerusuhan jika dikaitkan dengan runtuhnya Orde Baru mungkin atau kurang tahu. Kalau itu kita kurang tahu, kurang paham itu, jadi kita nggak pernah ngerti juga bisa seperti itu. Oh, ya. Dari ibunya sendiri sama Juga kurang tahu. kurang tahu. Ya. Oh ya, sampai sekarang tuh perasaan trauma itu masih ada apa Mas? Perasaan trauma karena Maksudnya kerusuhan. kerusuhan. Ya. Ada trauma atau Trauma karena kerusuhan Iya. itu terjadi. Ya, Ya ada, cuma kalau ada rame-rame itu rasanya ya kita ya kalau di luar deg-degan. ada tabrakan apa itu kan kita jadi seperti yang teratapan gitu, seperti ada traumanya juga. ya. Soalnya sebelum itu kan juga sebelum 98 kan juga ada sering kerusuhan. Jadi kita jadi trauma juga, soalnya sering terjadi peristiwa-peristiwa itu sebelum 98. Ya. Nanti
dampak dari peristiwa itu untuk kehidupan bapak dan ibu selanjutnya bagaimana? Dan kita ya Ekonomi jadi mungkin mengurang. ekonomi ya waktu itu setelah kita buka lagi itu ternyata juga jalan lancar. Jadi ya kita masih bisa hidup layak. Ketika perusahaan itu ekonomi itu kayak gimana? Apakah kayak harganya naik apa enggak? Sepi waktu itu. Sepi. Habis kerusuhan itu perdagangan sepi banget. Lama-lamaan terus bisa pulih lagi dan pakai waktu. Itu untuk harga sembako juga naik atau gimana? Kalau sembako kita nggak tahu ya. Tapi kalau emas kan naik terus. Karena kita di perdagangan perhiasan emas, kalau sembako kita nggak tahu. Menurut bapak atau ibunya sendiri mungkin dari peristiwa itu apakah layak untuk terus dipelajari oleh generasi-generasi selanjutnya mungkin, atau mending dirahasiakan gitu? Iya, buka aja ya apa adanya gitu. Jadi kita untuk generasi yang akan datang bisa tahu kita hidup bersama-sama, tidak ada perbedaan gitu ya, kemauan kita. Dalam perspektif ketahanan nasional, bagaimana peristiwa ini dapat dipandang sebagai tantangan bagi negara Indonesia? Itu kita tidak paham juga, kurang paham ya. Iya. Kurang paham mengenai soal itu. Kita sendiri juga sudah Sudah lupa. ya, Iya, dan tidak mengikuti ya, kita tidak mengikuti kemajuan zaman sekarang. Jadi politik waktu sekarang sudah kita tidak mengikuti. Ketika kerusuhan 98 itu kira-kira kayak ada kejadian kayak banyak diskriminasi atau iya, diskriminasi itu biasanya sampai di rumah-rumah tuh biar depan itu mesti ditulisi pribumi itu kan seolah-olah yang aman kalau kita pakai pribumi meskipun kita keturunan, tapi tetap kita boleh pribumi ya, untuk menghindari ya apa itu kerusuhan dari mereka. Waktu itu saat mengungsi ke sini itu tuh Ya. kalau boleh tahu naik apa ya? Kita naik sepeda motor diboncengke, dilansir satu persatu. Warga Jadi yang Iban. percaya itu orang beribu. Salah satunya adik ipar, yang satunya lagi tetangga tetangga sini namanya adik ipar itu. Jadi kita
diboncengkan orang pribumi, jadi merasakan terus lebih aman. aman gitu ya. Dibonceng dikawal oleh warga-warga berarti. Enggak di apa di apa Ya itu diantar ke sini Ya, itu. ya, Kita ya. dijemput, Ya. diantar ke sini. di naik motor jadi jatuh satu sama saya Harga sama sini. polisi pada saat itu mungkin tidak ada atau gimana ya. enggak kita enggak menghubungi polisi yang enggak ada anunya. Itu juga nggak ada. Kelihatannya kita sendiri nggak berani keluar dari rumah. Kita langsung sembunyi di rumah belakang rumahnya warga pribumi. Saya yang Tembak ulang. itu kita sembunyinya di situ. Kita kan juga takut. Keluar dari rumah terus masuk gang itu terus ke rumah penduduk sekitar situ. Kita dijemput dari adik ipar saya itu dilangsir Kebetulan anak iparnya dia orang pribumi. dijemput satu persatu ya. Pertama ya anak-anak dulu, terus ibu, terakhir baru saya. Dan soal dagangan yang kita masukkan karung untuk dibawa ke sini ya kita pasar sama mereka. Ya naik becak, kita ya bersasar. Kalau boleh tahu dagangannya itu dititipin ke siapa, sama masih kenal nggak sama orang yang sekarang? Masih. Waktu itu kita ya pasrah aja mereka, jadi mau tidak sampai ke sini kita ya saya tapi untungnya mereka ya baik-baik semua. Sampai sekarang dia masih hidup, yang masih berjualan, nah, masih jualan baik dengan kita. Orang pribumi dia. Sama saya masih dari rumah. Kalau boleh tahu yang dititipin itu sebagai apa ya? Dia Makelar makelar emas di pinggir jalan, dia kebetulan nempel di depan toko saya. Jadi pakai kotaan itu kiri kanan, dia yang sebelah kanan itu. Hingga sekarang masih tetap di situ dia. Ya, jadi ya sebagai orang lain sebetulnya ya cuma tetangga berdagang itu. mereka mau menolong saya. Itu barang yang udah kita pasarkan dia itu. Dari kosan itu dampak dari kerugian material kayak itu ada nggak? Kira-kira apa aja yang paling besar atau apa? Sebenarnya nggak ada. Kalau dari kerugian material tidak ada. Di Nah, ya, kerugiannya cuma barang-barang elektronik terutama elektronik, apa itu sepeda. bilang itu sepeda motor, Yang fatal TV, besar itu enggak itu kulkas apa itu sebetulnya kalau ya mau Kuat ya, diambil, enggak. tapi dia tidak kuat bawahnya, jadi hanya diambil dalam-dalamnya itu. Nanti emas yang dijual itu sama sekali nggak ada yang hilang. untungnya enggak ada yang hilang. Soalnya mesti di dalam berangkas. Ada yang sebagian yang di etalase, waktu kita masukin karung-karung kita bawa ke kebonan ini dengan bantuan pedagang orang pribumi itu, kita pasar aja. Mungkin mereka juga bagus. Baik ya, ketika baik tidak ada rasa pengen memiliki, nggak ada. Hubungan kita dengan dia yang orang-orang yang membantu kita masih baik sampai sekarang. Kebetulan sampai sekarang ya desa ipar saya udah nggak ada. Meninggal di mana? Mak yang pembantu itu masih semua.
saat kejadian kerusuhan itu apakah ada kayak luka atau ya luka gitu mungkin ke anak-anak, ke diri sendiri, nggak ada, aman semua. Iya. Kita pasrah sama Tuhan. Ya alhamdulillah begitu. Ya. Kalau di saat kejadian itu kira-kira gimana kok bisa kejadiannya itu jadi besar? Itu kita nggak tahu ya, kok bisa menjala lebih besar gitu ya maksudnya. Nggak tahu. Waktu itu setelah kita dari Pasar Negeri ke Kebonan ini, kita nggak kemana-mana, nggak berani pergi-pergi, ya di rumah aja. Di luaran kayak apa kita nggak tahu. Bakar-bakaran di toko-toko yang lain sampai sempat dibakar-bakar, kita nggak tahu semua. Pokoknya dulu besar soalnya melewati. Waktu kejadian. Nanti kalau buat tokonya bapak itu nggak kena bakar sama sekali ya? Sama sekali enggak. Waktu itu sempat mau dibakar yang toko sebelah, kan dia dari papan, dari kayu. Pintunya Untungnya besi. dimatikan sama orang-orang ya, Ya, kan. terus nggak jadi kebakar. Jadi di pasar lagi sekitar toko saya nggak ada yang kebakaran. Cuma yang perempatan sebelah selatan perempatan toko sepeda Lim itu bakar itu, bakar habis. Kalau yang perempatan sini yang ke tempat toko kita nggak apa-apa. Bakar lagi yang Ratu Luas itu. Satu luar selatan. Yang sekarang dari Utara. Mahalaya Mahalaya itu dulu kan Ratu Luas. bakar di juara-juara katanya. Ya. Untuk di Solo tuh butuh waktu berapa lama agar situasi bisa kondusif Tulen kembali? lagi. Ya. Perdagangan bisa jalan kaki mungkin ya bisa sampai 3 bulan lebih. Ya. Baru bisa. Untuk pulih lagi pertamanya kita tuh ya sepi lagi. Ada pembeli. Ada pembeli. Nggak ada pembelinya itu karena orang-orang masih takut untuk keluar atau ekonomi orang-orang udah nurun karena diambilin barang. Mungkin ya ekonomi turun juga mengaruh juga, dan banyak yang pada ketakutan yang masih banyak juga. Ya. Pada saat hari pertama buka setelah kerumunan itu tuh ada ketakutan kayak bakal terjadi di jalan lagi gitu nggak? Ya Ya ada. Ada. Waktu itu terus kita pakai keamanan polisi itu untuk ikut jaga di toko kita. Nah, di situ waktu itu waktu itu jelasnya udah ada keamanan ya. Udah sekarang masih tetap jaga. Udah pensiun dia. Terus kalau waktu setelah lulusan itu kan pindah ke sana lagi, ke Pamergi lagi, itu tuh pindahnya bertahap atau langsung? Pindahnya dan langsung setelah tanah bersih dan bisa ditempati langsung kita pindah. Tuh. Waktu selama sana masih dalam taraf pembersihan itu betul-betul ke tempat yang rusak itu, dia masih tidur di sini. Orang tua yang masih di sini ya, belum kembali ke keraton. Nah, ada aman betul orang tua
rumah baru dikembalikan ke Pratama. Bulan. Ya waktu itu perasaan takut itu ya masih ada ya. Menurut waktu itu ya memang takut. Itu pas kerusuhan itu tempat yang paling parah kayak tempat paling parah kebakar selain di Sameluas itu di mana? Terus kegiatan itu SE itu ya. Iya. Terus Matahari Singosaren yang kita tahu, tapi ya tahunya ya dari pas media itu kita sendiri agak berani pergi-pergi. Mau dengar dari mereka itu. Hutan itu ya, ya banyak emas itu ya, pokok-pokok banyak yang bukan toko emas itu juga banyak yang selain dibakar dirusak juga sejarah banyak. katanya. Kita tidak berani keluar ya untuk cuma itu saja. Jadi kejadian itu kita terus ke sini nggak berani kemana-mana lagi. Habis situasi aman baru kita pergi. Baru Kalau dari kejadian itu anak-anaknya ibu jadi kayak nggak mau sekolah atau gimana gitu nggak? enggak. Iya, waktu sekolahan sudah mulai buka itu anak saya yang kecil itu kan nggak punya seragam, terus dikasih dari saudara di sini pakai seragam itu, terus nggak punya sepatunya kan lain sama sepatunya sini kakinya, dia tak suruh pakai sandal, nangis dia nggak mau suruh pakai sandal. Terus saya bilang daripada kamu nggak sekolah nggak apa-apa, memang toko-toko belum buka, mau beli lagi ya nggak bisa. Jadi pakai dua, akhirnya juga berangkat sekolah pakai sandal, pakai baju yang bukan ukurannya, bajunya seragamnya dulu kan masih merah putih merah itu dulu, merah itu. Kalau yang udah SMP besar itu ya sepedanya hilang, dia ya Roma, dia les gitarnya hilang, buku-bukunya juga hilang. Selain hilang kan disebarin semua. Jadi ya mereka tidak bisa bawa ini, tak bawa itu nanti tidak ada gunanya bagi dia, bagi pejaran-pejaran itu. Disebarin semua di rumah, jadi kan buku-buku kan rusak semua, kena semprot itu apa pompa airnya kan jebol, airnya kan muncrat masuk ke rumah semua, jadi foto-foto apa dibuat ini, jadi ya kotor semua. Bersih-bersih rumahnya cukup lama, soalnya satu rumah dulu ada semua. Untuk anak bapak dan ibu sendiri itu kayak ada kayak takut apa gimana gitu? Perasaan takut Kelihatannya enggak ada. itu anak saya yang bisa sendiri kan kuliah ya Masih sing besar sudah kuliah, soalnya kemudian di Surabaya. cerai banyak. Yang pertama sama yang kedua cerai kan 7 tahun. Jadi dia sudah kuliah, adiknya masih SMP, terus adiknya lagi masih SD. Anak pertamanya nggak tahu situasinya, Nggak tahu. kerusuhannya. Anak saya yang pertama nggak tahu kerusuhan, dia di Surabaya, Terus kuliah di Surabaya. kerusuhannya nggak langsung nyebar, media nggak langsung nyebar gitu. Ya dia tahu kalau rumah kena itu, dia tahu kita Ngerti, iya. dia kan nggak juga nggak berani pulang. Oh, Ya. boleh pulang juga.
itu Ya. hanya dia. Menurut Bapak atau Ibunya sendiri, mungkin dari kesiapan bangsa Indonesia supaya kejadian itu tidak terulang lagi, mungkin bagaimana ya? Atau seperti meningkatkan keamanan polisi atau gimana? Itu sudah Kurang tahu. Nah, kalau paling ya kita pesan sama anak-anak kita ya harus bersabar ya, sama teman-teman ya yang baik gitu kan, saling mengalah gitu lah ya. Ya untuk keluarga saya, kalau untuk luarnya kita ya Supaya generasi berikutnya tidak itu ya, iya tidak Oke. ngulangin hal yang sama. iya iya Harus dikasih tahu sama orang tua. iya Ketika perusahaan itu aparat itu bantu mengamani atau enggak? Kok bisa ambil Iya, prinsip banget itu? Bantu. untuk mengamani Bantu. ya. Cuma kelihatannya kan perusuhnya itu juga bukan dari Solo ya. Sepertinya bukan orang Solo juga. Ya. Berarti lebih banyak perusuhnya atau aparat keamanan ya waktu itu sampai bisa segede itu perusuhan. Perusuhnya banyak. Berarti ya orang-orang teriak-teriak demo-demo jauh lebih banyak dari aparatnya. Waktu itu ya nggak kelihatan aparatnya yang mana, Iya. itu ya nggak bisa tahu. Waktu kita lihat itu, setelah itu kita sudah nggak tahu kelanjutannya. Kita sendiri nggak berani untuk pergi. Iya. Mungkin cukup segini saja. Iya, Terima kasih. iya, sama-sama. Terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Iya. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mau kami tanya-tanya. Iya. Begitu. Sekian dan terima kasih.